Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan kurang semangat ya, ulangi lagi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cewek-cewek ya, tetap harus semangat. Mbak, ini kan ada pulsa 21 sama roti Naruto ya? Ya. Ada yel-yelnya nggak mereka kalau pagi-pagi itu? Ya, per area. Ada per area yel-yelnya? Oh, iya. 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 Raya maju. Oh, gabungan ini berarti? Ya, semua ya Pak ya. Semuanya? Ya. Oke. Raya berguna. Pulsa 21. Bahagia, sehat, kaya raya, berguna. Cari tempat duduk senyaman mungkin, seenak mungkin buat teman-teman, karena ya kita akan melakukan kelas pelatihan. Nah, ini biar kita kelas pelatihannya juga nggak boring ya. Saya harapkan ini gimana teman-teman, masih ada melayani customer atau bagaimana? Enggak ya? Enggak. Jadi kita harapkan untuk mungkin HP kita balik aja, kita silent ya. Jadi layarnya kita balik, karena nanti kita harapkan untuk fokus dengan apa materi yang kita akan sharingkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kelas pelatihan ini kemarin rencananya diperuntukkan untuk calon-calon leader katanya ya. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini itu adalah calon-calon leader dari Pulsa 21 dan Roti Naruto. Jadi kalian juga harus berbangga diri karena jujur tidak banyak UMKM yang perhatian terhadap keberlangsungan karyawannya. Jadi rata-rata UMKM itu ya kalau punya karyawan ya sudah dia istilahnya itu oke, hanya diperlakukan sebagai pekerja aja. Kamu kerja terus nanti akhir bulan dapat gaji. Jarang banget ya, itu nanti karyawannya akan bertumbuh, kemudian nanti pegang ya kan suatu saat kalau misalkan perusahaan terus bertumbuh, bahkan teman-teman bisa menjadi pucuk pimpinan atau istilah kerennya CEO. Karena UMKM itu biasanya sama sih, dia juga mencetak CEO. Jadi CEO itu apa? Chief Everything Officer. Jadi mengerjakan semuanya, everything. Jadi serabutan, alias serabutan, bukan eksekutif. Nah, kalau eksekutif kan berarti pucuk pimpinan, gitu. Nah, baik, sebelum kita mulai dari kelas pelatihan ini, yang saya kenal cuma Mbak Cynthia sama Mbak Ayu, nanti kita kenalan sambil jalan. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Arvin, panggil aja Mas Arvin gitu ya. Jadi pendidikan saya terakhir di S1, kebetulan saya adalah owner dan founder dari ASU. Jadi ini udah menikah? Ya, Lainnya masih single. Lainnya masih single ya, kalau nikah. Bahkan. Triple, Pak. Jadi istri orang ya. Nah, istri kan istri. Nah, saya rela wedding, kita pernikahan. Jadi kalau misalkan calon pengantin ingin menyelenggarakan pesta pernikahan, itu nggak usah ribet-ribet, hubungi aja Kela Wedding, mau minta rias, busana pengantin,
dekorasi, pelaminan, dokumentasi, acara, MC, tenda, gitu ya. Semuanya lengkap karena kita adalah jasa pernikahan terlengkap di Surabaya. Itu Begitu. judulnya. Nah, itu. Sekali lagi ya, jodoh di tangan Tuhan. Berlaku untuk 30 tahun ke bawah. Kalau sudah 30 tahun ke atas, Tuhan angkat. Gitu ya. Itu seperti itu ya. Wedding aja ya Pak. Nah, selain wedding, saya juga punya usaha studio di satu kantor di Gunung Sari, nomor 86. Jadi teman-teman kalau mengarah ke Kodam gitu ya. Nah, itu kantor saya di pinggir jalan nomor 86, cariatnya Kaila Wedding dan studio foto di sana. Kemudian untuk brand yang lainnya, khusus untuk acara di rumah, kita ada brand yang namanya Jari Manis. Kemudian untuk kru WO-nya, jadi biasanya kalau misalkan acara di gedung atau di hotel gitu ya, itu saya juga ada brand namanya Sevisi Organizer. Jadi kayak macam apa namanya yang tim sukses, tim Rio-nya wedding gitu ya. Nah, itu biasanya yang pakai seragam-seragam, ya itu yang joget-joget, yang menghibur pengantin, yang mengarahkan tamu, yang ngatur apa, kontrol catering dan sebagainya, WO-nya itu namanya Sevisi Organizer. Nah, jadi kita ada 4 brand, ya, jadi Kaila Wedding, Jari Manis Project, Sevisi Organizer, sama Studio Foto Kaila. Jadi 4 brand ini yang kita develop untuk kita spesialisasinya lebih pada jasa. Tidak menutup kemungkinan seperti nanti Pulsa 21 sama Roti Nuruto yang membuka cabang. Mungkin kalau Roti Nuruto dan Pulsa 21 toko ya. Kalau kita nanti cabang, jadi mungkin kota-kota yang terdekat, mungkin Malang kita akan coba buka. Ya, mohon doanya ya semuanya. Seperti itu. Kemudian saya juga untuk tahun ini alhamdulillah kita diamanai sebagai ketua SDC dari Komunitas Pengusaha Muslim Sukses Berkah Community untuk lokasi di Surabaya, masa jabatan di tahun 2022. Alhamdulillah kita diamanai. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan. Kalau teman-teman tadi yang ikut BRM kemarin, yang ikut BRM akhir tahun annual meeting, dan Mbak Cynthia siapa aja? Dia Bida, Mbak siapa? Ya. Wenda. Berarti udah ibu-ibu ya? Panggilannya ibu ya? Ya kalau itu bilangnya sebenarnya ibu semua. Oh gitu. Yang masih jomblo-jomblo. Oh gitu ya? Ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, ini juga bapak aku. Belum menikah. Siap. Bu Ida, Bu Wida, Bu Enda, sampai siapa lagi? Bu Risa. Gak mau loh. Turis Ariska ya, ikut BRM kan. Nah, saya juga pernah ikut BRM, itu BRM 1.0, 3.0 sama BRM resolusi. Itu saya sudah ikuti semua, dan lanjutannya adalah program One Year Coaching dari Coach Ridwan Abadi. Jadi saya juga salah satu peserta dari OYC untuk batch yang keempat. Jadi kalau BRM itu diselesaikan selama berapa hari kemarin? 4 hari ya. Nah, dari BRM itu kita di pre-training lagi selama kurang lebih kemarin 1,5 tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita bahas apa, misalkan kemarin ya, bahas HRD gitu ya, katanya nggak sempat ya. HRD Mastery atau Operational Mastery. Itu HRD Mastery kita bahas 3 hari. Nah, itu di lokasinya di Lombok waktu itu gitu. Dan saya juga salah satu peserta dan sekaligus pengurus nasional di OYC batch 4. Seperti itu. Di pengalaman kerja saya marketing, manajemen, konsultan, kalian manajemen, marketing, sales, konseptual, public speaking. Nah, hobi saya yang pertama makan ya. Siapa yang hobinya kuliner? Kelihatan ya. Nah, ini foto terbaik saya ini. Tahun berapa itu? Tahun berapa ini? Nah, akibat dari hobinya. Jadi sepak bola, badminton pada saat seperti ini. Iya. Dan sekarang paketnya tangan semua. Online. Cash online. Gitu ya. Nah, itu gitu. Organisasi dan komunikasi. Monggo silaturahim di Instagram saya ya, Tuan Janto, dan ini adalah brand-brand saya.
langsung bisa dikunjungi Agung Mardianto, dan ini adalah unit usaha saya. Nah, dikit ya. Nanti kalau misalnya Udah, santai malam ini. Yes. hafal karena tapi dari kalau Pak Dedi atau rutin bisa 21 insya Allah saya sama balik ya. Seperti itu. Baik, jelas dari perkenalan. Mungkin ada yang tanyakan? Ada? Oke, sudah siap belajar? Ya. Oke, sekarang saya mau sharing tentang satu hal, yaitu tentang kurva belajar. Apa itu kurva belajar? Ini adalah fondasi penting teman-teman untuk memahami bagaimana kelas pelatihan ini akan kita ajarkan. Jadi, poin penting adalah memahami kurva belajar. Jadi, kalau kita berbicara kurva itu kan ada sumbu X dan sumbu Y. Masih dengar ya pelajaran itu. Ternyata berguna ya. Nah, sumbu X dan sumbu Y kalau dalam kurva belajar itu adalah ini ada sumber daya dan yang ke atas adalah sumbu tingkat kesulitan. Jadi sumber daya itu terkait dengan kemampuan, Anda punya intelijensi, Anda punya mungkin keahlian, skill dan sebagainya. Sedangkan yang ke atas adalah sumbu tingkat kesulitan. Semakin ke sana, maka sumber dayanya semakin banyak, semakin besar, keahliannya semakin tinggi. Semakin ke atas, tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Semakin mendekati sumbu 0, maka tingkat sumber dayanya semakin rendah, tingkat kesulitannya juga semakin mudah. Gitu ya. Mudah ya. Nah, pada saat Anda itu punya pemahaman terhadap sesuatu yang itu Anda kuasai dengan benar dan tingkat kesulitannya itu sangat mudah, pada saat itulah kita disebut masuk dalam zona rebahan. Jadi sumber daya Anda tinggi, tingkat kesulitannya rendah. Pada saat itulah Anda tidak akan mengalami peningkatan penambahan pengetahuan atau tidak akan mengalami yang namanya pembelajaran. Contoh, di sini saya mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Anda dapat pengetahuan baru di sana? Nggak dapat kan? Karena apa? Sudah pernah, sudah saya kuasai. Tingkat kesulitannya terlalu mudah. Saya suruh selesaikan soal. Ayo kira-kira 2 tambah 2 sama dengan berapa? Alah, rebahan pasti bisa. Nah, itulah yang namanya zona rebahan. Manakala kemampuan Anda dengan tingkat kesulitan itu jauh lebih banyak kemampuan Anda. Soalnya terlalu mudah. Sudah saya rebahan, saya akan malas belajar. Yang kedua adalah ketika antara kemampuan dan tingkat kesulitan itu hampir sama. Jadi tingkat kesulitannya itu bisa dijangkau, kemampuannya juga bisa menjangkau. Artinya apa? Bahwa antara kemampuan dan tingkat kesulitan ini, ini sesuatu yang baru. Tetapi kayaknya bisa tak pelajari. Soalnya bisa tak selesaikan, tapi harus butuh usaha, butuh effort. Nah, di sana Anda akan masuk dalam zona belajar. Di sana Anda akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Yang terakhir adalah zona stres atau frustasi, di mana tingkat kesulitannya tinggi, tapi sumber daya atau pengetahuan kita rendah. Contoh misalkan kita yang lagi booming membahas tentang metaverse. Apa sih metaverse itu ya? Nggak mudeng, pengetahuannya nggak ada, sumber daya kita nggak menjangkau. Tingkat kesulitannya karena masih awam, tingkat kesulitannya tinggi. Kalau kita dialog tentang metaverse, dialog tentang mungkin pengetahuan yang tidak kita pahami, trading, kripto, macam-macam gitu, kita sulit menjangkau. Akhirnya kita masuk dalam zona stres, frustasi. Alah, nggak mudeng. Kok tiba-tiba langsung bahas sesuatu yang muluk-muluk. Nah, di kelas pelatihan ini, kita akan mencoba mendesain pelatihan ini
tetap berada dalam zona belajar. Agar apa? Agar Anda masih bisa menjangkau tingkat kesulitan dengan sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu, perlu yang namanya kita itu feedback. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ada yang tidak dipahami tentang penjelasan saya, silakan bertanya. Saya akan jelaskan dalam kerangka zona belajar. Supaya apa? Supaya kita ada yang namanya pertumbuhan. Saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, karena percuma bahasa yang rumit mungkin keren di saya, tapi tidak berefek pada teman-teman. Benar nggak? Nah, itu gitu. Nah, jika kurva belajar ini adalah hal yang penting yang harus teman-teman pahami, sehingga kalau misalkan ada sesuatu yang sulit, bilang aja, Mas, stres saya, Mas. Nah, berarti kita di zona stres. Artinya apa? Tingkat kesulitannya tinggi, tapi pengetahuannya minim. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah mulai angop-angop gini, nah itu antara stres sama perubahan itu juga sama, gitu ya. Terlalu mudah sehingga pas ini gampang ini. Istilahnya itu bahasa Jawanya dikiwa kenek, gitu ya. Kan gitu, saking gampang ya dikiwa lah, gampang seteng kan gitu ya. Paham ya saya bahasa Jawa dikit gini ya. Orang Jawa semua kan ya. Nah, atau dia stres, wes iki mbuh. Mbuh iki omongin bahasa apa kan gitu ya. Nah, sehingga kita akan berusaha berada di dalam zona belajar. Nah, ini seperti itu ya. Baik, dipahami semuanya? Oke ya. Ya, kita semuanya di sini saling sharing. Saya bukan yang paling ahli di sini, saya juga akan banyak belajar dari teman-teman semuanya, ada di semuanya. Jadi, mari kita jadikan kelas pelatihan ini sebagai kelas yang sama-sama kita itu bertumbuh dan belajar agar ke depan kita punya pengetahuan yang lebih baik, keterampilan yang lebih baik, sehingga kita itu bisa menjadi the next leader di Pulsa 21 dan Hortikultura. Amin ya, gitu ya. Dan oke, sekarang langkah pertamanya apa? Nah, ibarat kita itu dalam sebuah taman labirin gitu ya. Langkah pertamanya, kalau kita tanpa persiapan tiba-tiba masuk, jret, gitu ya. Kira-kira kalau masuk labirin itu biasanya gimana? Seakan-akan masuk, oh ini belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Setelah itu, apa yang terjadi? Tersesat. Sasar, gitu ya, apa gini, ya, gitu. Nah, karena apa? Ketika kita masuk, kita gimana caranya kita itu bisa keluar dari labirin ini? Satu-satunya cara adalah kita harus punya peta. Kita harus punya paham yang namanya roadmap-nya. Nah, kalau kita paham roadmap-nya, kita paham kurikulumnya, insya Allah kita bisa keluar dengan benar. Jadi seperti itu ya, itu langkah pertamanya. Nah, teman-teman semuanya di sini yang selain Bida tadi ya 13 tahun. Kemudian Bu Enda berapa tahun? Sama Pak. 13 juga. Oke, Bu Cynthia berapa tahun? 8. Bu Ariska berapa? 6 tahun. Lama juga ya. Oke. Terus yang paling muda bergabung dalam manajemennya Pak Dedi siapa? 1 tahun ada. Ayo. 1 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Paling muda. 1 tahun 6 bulan. Ayo. Yang lainnya lebih lama daripada Ayu berarti. 8 bulan. Siapa yang 8 bulan? Yang di sini masih Kayaknya di sini 8 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. Ada yang lebih muda lagi? Gak ada ya. Berarti yang Pulsa 21 rata-rata berapa tahun? 5, 6. Jadi 5 tahun. 5 tahun ke atas coba gini aja. Yang 5 tahun ke atas angkat tangan coba. 5 tahun ke atas semua ini ya. Oke. Sekarang yang 3 tahun sampai 5 tahun. Oke. Berarti yang ini 2 tahun ini. Oh, 2 tahun. Oke, sekarang yang di atas 1 tahun. Ayu, ini yang 6 bulan ya. 6 bulan sama 8 bulan. Oke, berarti kita petakan ya. Jadi karena Nuruto baru 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Dan Pulsa 21 udah lama. Jadi beruntunglah teman-teman yang sudah bertahan lama, karena akan
paham terhadap bagaimana roadmap-nya sebuah organisasi usaha, dan nanti kita akhirnya tahu bagaimana kita menempatkan diri sebagai karyawan dalam sebuah organisasi usaha. Nah, ada 5 tahapan organisasi usaha. Jadi baik Pulsa 21 maupun Proteinurto itu mungkin tahapannya akan sama seperti ini secara umum ya. Yang pertama adalah starting. Jadi starting itu adalah awal mulai usaha itu berdiri. Jika yang dilakukan adalah gimana caranya produknya itu bisa diterima oleh masyarakat, gimana caranya produknya bisa diterima oleh pasar, kan gitu ya. Nah, itu awal kali. Mungkin fasenya bisa 0 sampai dengan 1 tahun. Atau bahkan ada yang lebih cepat lagi, 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, itu biasanya produknya langsung disampaikan kepada masyarakat, kemudian berusaha untuk produknya diterima. Itu seperti itu. Yang kedua, ada fase yang namanya running. Kalau produknya sudah diterima di masyarakat, ya biasanya kan running, jalan. Usahanya sudah jalan. Nah, otomatis bisa menghasilkan omset. Fokusnya pada organisasi adalah omset dan menghindari yang namanya cost. Itu sudah running. Nah, biasanya di sini mulai yang namanya pendapatan sudah ada, tim sudah ada, dan mulai yang namanya bisa memilah-milah mana yang kita kurangi untuk efisiensi dan sebagainya. Tahap yang ketiga, tahap growing. Jadi tahap untuk bertumbuh. Jadi kalau ibaratnya manusia itu ini lahir, bayi, gitu ya, merangkak, running itu sudah mulai jalan. Kalau grow itu mulai lari, gitu ya. Lari dalam artian remaja, sudah mulai aktif dia itu. Anaknya sudah aktif ya Bu, nah misalnya gitu ya. Nah, usaha juga gitu teman-teman. Ternyata usaha itu juga sudah mulai aktif dengan apa? Dengan dia ada manajemen. Dengan dia ada sistem, SOP, mulai ada tim, mulai ada SPV, mulai ada manajer, mulai berorganisasi, ada struktur dan sebagainya. Nah, dari sana akhirnya organisasi itu sangat terbentuk. Mungkin istilah di sini pohon ya. Jadi pohonnya itu mulai ada yang namanya batang yang besar, daun dan sebagainya, itu ya. Bertumbuh. Yang keempat itu tahap establish. Jadi sudah bercabang-cabang gitu ya. Jadi sudah banyak cabangnya. Hasil dari apa? Hasil dari duplikasi sistem yang dibangun di tahap grow ini tadi. Nah, otomatis butuh yang namanya kantor yang baru, outlet baru, cabang baru kan gitu, establish. Di sana scale up-nya bisa jadi besar-besaran. Makanya Pulsa 21 nggak kaget. Usianya 13 tahun ya berarti ya, Pulsa 21 ya. 2005. 2005. Berarti 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun. Terus sekarang ada 145 outlet. Nah, itu kan berarti sudah scale up besar-besaran. Ekspansi, scale up. Dan yang terakhir itu adalah freedom. PO, pensiun bahagia. Pada saat ini bisa dibilang adalah sudah autopilot. Definisi autopilot adalah ternyata usaha-usaha itu semuanya ada CEO-nya. Siapa CEO-nya? Mungkin nggak owner itu jadi CEO di semua unit usahanya. Secara jabatan mungkin, tapi secara waktu nggak mungkin gitu. Jadi contoh aja misalkan usaha saya yang masih relatif berkembang, relatif kecil gitu ya. Ada 4 usaha, CEO-nya saya semua. Secara jabatan ya mungkin aja. Tapi secara pekerjaan CEO itu ya harus kantor. Tiap hari 8 jam, kontrol, menjalankan organisasi. Kan nggak mungkin secara waktu kalau kita ada banyak usaha. Kan gitu. Nah, tapi kalau ini, nanti siapakah CEO-nya? CEO-nya adalah karyawan-karyawan terbaik dari organisasi usaha itu. Dan siapa itu? Yang di hadapan saya ini calon sendiri. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus paham dalam 5 tahapan organisasi ini, mungkin Anda masih operator, masih staff,
mungkin masih melayani customer, front office misalkan. Mungkin ada yang barusan aja pegang yang namanya data, back office dan sebagainya. Tapi kalau usaha itu berkembang, maka kita juga bisa berkembang juga dengan kita meningkatkan kapasitas, berlatih, belajar, sehingga kita bertumbuh. Suatu saat bukan tidak mungkin kitalah yang akan memegang pucuk pimpinan organisasi usaha, pucuk pimpinan perusahaan. Nah, itu yang harus menjadi pemahaman kita sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Sehingga karyawan itu bukan hanya sekedar Anda berangkat pagi, pamitan orang tua, kerja, habis itu ketemu temen, kerja, pulang, selesai tidur, besoknya gitu lagi, enggak. Anda harus punya target bagaimana bertumbuhnya perusahaan, harus bertumbuhnya diri saya agar saya bisa punya amanah untuk memegang pimpinan perusahaan. Nah, itu harus jadi semangat gitu ya. Sehingga apa? Belajar, berlatih, seperti itu. Nah, ini di mata usaha. Dan ini akan kita pelajari, mungkin di pelatihan saya itu kita fokus pada gimana kita starting dan running. Nanti kita berikutnya pelatihan yang lainnya, seperti itu. Nah, makanya dari yang saya sampaikan ke Mbak Cynthia kemarin itu adalah nanti pelatihan kita itu sudah ada yang namanya kurikulumnya. Nah, selama ini kan mungkin kita akan belajar langsung hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, kita akan rapikan pelatihan-pelatihan teknis itu ke dalam sebuah kerangka yang lebih terstruktur, tersistematis, agar paham kira-kira kita mau belajarnya apa dulu. Jadi ibaratnya ini, kita nggak mungkin kan tiba-tiba sekolah terus diajari pelajaran anak SMA, padahal masih kecil gitu ya. Maka harus melalui tahap-tahap yang lebih awal dulu. Ada SD, ada SMP, ada SMA, baru nanti kita ke jenjang kuliah. Jadi ada step-stepnya. Sama, pelatihan itu kita akan ajarkan 14 materi. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang purpose of life. Itu adalah materi pertama. Jadi kita tidak bahas materi yang teknis-teknis dulu, tapi kita membahas tentang fondasinya. Apa tujuan hidup Anda? Apa tujuan Anda sebagai karyawan di sini? Yang kedua, kita akan membahas yang namanya business mastery. Nah, nanti kita akan bahas visi misinya, kalau menurut tahu di mana, Pulsa 21 di mana, pelajari budayanya, pelajari blueprintnya, peraturan perusahaannya. Nah, itu produk knowledge-nya itu akan dikuasai dan sampai dalam merasakan, gitu ya, tidak hanya tahu, gitu ya. Yang ketiga adalah kita akan membahas redefine your business di masing-masing bisnis. Menurut itu redefine-nya apa, gitu ya. Kira-kira Pulsa 21 itu apa? Siapa yang kita bantu? Terus dari mana uang itu berasal, gitu ya. Dan yang keempat kita akan membahas tentang yang namanya extreme execution. Jadi teori tentang 4DE, ya, kemudian nanti bagaimana action plan dan sebagainya. Dan yang kelima kita akan membahas tentang target market. Nah, baru tahu itu target marketnya siapa, siapa yang kita bantu, apa kebutuhannya, tingkat ekonominya seperti apa, dan sebagainya. Ya. Dan adalah nilai tambah. Baru kita bicara tentang product development. Dan yang ketujuh kita baru akan membahas tentang 7 jurus order. Nah, 7 jurus order ini kita akan detailkan nanti. Jadi ada 7 on yang harus kita aktifasi, ya. Kalau off itu kan dimatikan, kalau on diaktifkan. Ya. On yang pertama adalah distribusi on. Nah, distribution. Jadi bagaimana Anda bisa mengakses market dan diakses market, gitu ya. Itu adalah brand activation. Nah, on lagi dari brand activation. Bagaimana brand Anda bisa dikenal oleh
market, gitu ya. Dan yang ketiga adalah marketing communication. Jadi on yang ketiga adalah markom, gitu ya. Bagaimana customer itu bisa datang kepada outlet-outlet Anda, kantor-kantor Anda. Jadi kalau kita kejar susah. Kalau customer yang datang kan enak, tinggal melayani dan tinggal kita bantu dengan jurus on yang berikutnya adalah sales optimization. Jadi bagaimana customer bisa beli produk Anda. Nah, kalau banyak yang datang tapi nggak beli semua kan ya emang juga kan. Maka jurus yang berikutnya adalah sales. Jadi gimana caranya mereka beli. Nah, berikutnya adalah repetition. Jadi yang sudah beli itu tadi balik lagi, jangan sampai yang beli itu kecewa. Harus membeli produk Anda lagi. Dan yang berikutnya adalah increase of on transaction. Bagaimana customer yang membeli produk tadi itu belinya lebih banyak, lebih sering. Nah, ini sudah datang disuruh beli, yang beli disuruh beli lagi, yang beli lagi disuruh beli lebih banyak dan lebih sering. Kira-kira jualnya mau banyak nggak? Jurusnya itu ya kita ada referensi. Jadi dia sudah beli lagi, disuruh beli lebih sering. Ya. Jadi satu orang bisa beli sekali, beli lagi, beli lebih sering, beli di tempat kita. Jadi order. Referensi yang terakhir sebagai penutup dari 14 materi. Nah, yang terakhir kalau teman-teman semuanya di sini itu katam, ya katam itu berarti 4. Nah, saya ini direkam ya. Jadi saya menyarankan offline sebenarnya. Teman-teman yang datang offline itu akan kerasa bedanya dengan teman-teman yang melihatnya rekaman. Ya, karena nggak bisa melihat. Jadi apa semangatnya itu akan sangat berpengaruh seperti itu. Jika saya sarankan mungkin semuanya nanti di absen aja Mbak. Dulu nanti kita lihat reportnya siapa yang konsisten mulai dari materi pertama sampai dengan materi yang ke-14. Dan dari sana kalau sudah selesai di tiap materi kita menyediakan tugas. Nah, tugas adalah bagian dari kita mempraktekkan materi. Jadi percuma kalau materinya dapat, tapi kita tidak praktek, gitu ya. Karena apa yang kita itu pernah ada seseorang itu bilang gini, kalau kita hanya mendengar saja, itu pemahaman kita baru 5%. Kalau kita mendengar dan melihat saja, tambah 5% lagi. Mendengar, melihat, mencatat, nambah lagi. Mendengar, melihat, mencatat, kemudian mendiskusikan, nambah lagi. Mendengar, mencatat, mendiskusikan, mengerjakan PR, nambah lagi. Dan mendengar, mencatat, mendiskusikan, mengerjakan PR, dan mengajarkan ke karyawan yang baru, itu baru 100%. Nah, jadi saya sudah mengalami itu, dari saya pernah ikut forumnya, saya mendengar, saya juga mencatat, sama teman-teman semuanya, saya pernah mendiskusikan, pernah mengerjakan tugas, dan sampai dalam tahap mengajarkan. Itu kalau mau 100% kita mendapatkan impact dari materi yang kita dapat. Jadi ya. Ini usulan aja, tapi mungkin biar diatur sama Mbak Cynthia. Aturan kedisiplinan terkait dengan terlambat datang, tidak datang pertemuan, PR dikumpulkan hari Sabtu dan tidak mengumpul PR, nanti silakan dibahas. Nah, apakah nanti ada eliminasi peserta? Gitu ya, itu juga silakan dibahas. Nah, biasanya di pelatihan-pelatihan kita, di para pengusaha, kita berlakukan ini.
Jadi ada aturan kedisiplinan sama ada aturan eliminasi. Jadi akhirnya bikin semangat biar nggak telat, biar mengerjakan tugas, biar menyimak, dan jangan sampai saya dieliminasi. Eman-eman. Ini kan kalian ibaratnya jarang-jarang loh. Ibaratnya kalian tidak hanya disuruh kerja, tapi sekalian disuruh belajar. Belajar manfaatnya buat siapa? Buat perusahaan atau buat Anda semua? Nah, buat Anda juga. Walaupun nanti perusahaan juga mendapatkan manfaatnya. Nah, jarang-jarang ada perusahaan yang konsen dengan perkembangan SDM-nya. Nah, kalau ada perusahaan yang konsen dengan perkembangan SDM-nya, maka manfaatkan. Anda manfaatkan momentum itu untuk meningkatkan kapasitas. Nah, itu adalah penjelasan saya terkait dengan pelatihan, ya, kurva belajar, kurikulum, dan juga rule of the game. Dapat poinnya hari ini? Oke, saya belum mulai materi yang pertama. Oke, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 2-3 menit. Kira-kira ada yang ditanyakan? Apa aja kita belajar hari ini? Yang pertama apa? Kurva belajar. Artinya bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus berada pada zona belajar. Jangan sampai kita berada di zona stres atau zona rebahan. Karena kalau zona rebahan kita tidak akan mendapatkan apapun. Kalau zona stres kita akan kesulitan untuk mendapatkan apapun. Gitu ya. Yang kedua adalah soal tentang tahapan organisasi usaha. Supaya kita paham bahwasannya di tiap organisasi usaha itu ada fokus-fokus yang harus dilalui. Dan di sana kita sebagai karyawan, kita bisa menempatkan diri sesuai dengan tahapan-tahapan atau tangga-tangga organisasi usaha. Yang ketiga terkait dengan apa? Kurikulum materi. Bahwa pelatihan kita terkurikulum. Jadi materi 1, 2 sampai dengan 14. Harapannya teman-teman paham. Ini adalah pemahaman yang sangat runtut. Sehingga harapannya bisa mengikuti sampai dengan tuntas. Ya. Yang keempat adalah rule of the game. Nanti yang disepakati sama Mbak Cynthia. Monggo, silakan ada pertanyaan atau tidak. Silakan Mbak Cynthia, mungkin teman-teman mau ada tanya untuk kita belum masuk ke materi yang pertama. Teman-teman online ada yang tanya. Sampai tunggu ini ya, Bu Enda ya. Oke, maka materi tadi ada yang mungkin mau ditanyakan? Kasih selingan ya. Ini yang apa, lulusan S1 Mas? S3. Apa itu? Luar biasa. Lebih dari S1 ya. SMA-nya SMA mana semua ini? Pawiatan. Oke, terus sejahtera, terus kamu SMK 1 itu apa ya? SMK 1 SMK 1 udah ada? Yang di sini, yang dekat sini SMA ini, SMA 11.
Lanjut aja ya, berarti ya. Oke. Are you ready? Ready. Oke. Sekarang coba kita ucapkan yel-yel, tapi nggak usah gini-gini, gitu ya. Langsung aja. Kalau saya bilang apa ini passwordnya? Sudah 21. 21 komunitas. Oh, 21 community gitu ya. Oke, ketika saya bilang 21 community, kalian langsung bilang apa tadi? Bahagia. Ya. Sehat. Kaya raya. Berguna. Jadi 4 kata ya. Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Nah, ketika saya bilang 21 community. Oke ya. 1, 2, 3. 21 community. Bahagia, sehat, kaya. Terima materi selanjutnya. Materi yang pertama, masih ingat di kurikulum tadi adalah purpose of life. Mas kok nggak diajarin yang teknis langsung WA gitu, langsung closing gitu, banjir order gitu ya, atau mungkin posting langsung banyak like, comment, share misalnya gitu ya. Kenapa? Ya karena kita ingin mendevelop teman-teman menjadi new leader. Dan kita mulai dari yang namanya purpose of life. Ya. Jadi kita itu bahas dari fondasinya. Jadi kalau rumah gitu ya, kita itu pasti bangunnya tidak langsung dinding, tidak langsung kita bikin pintu, tidak langsung bikin atap, langsung gitu. Tapi kita harus mulai dari yang namanya fondasi. Fondasi menentukan bagaimana bangunan itu bisa berdiri. Iya nggak? Ya. Kira-kira fondasinya rumah satu lantai dengan gedung bertingkat beda apa sama? Beda. Nah, tergantung dari fondasinya. Ya. Kenapa kok nggak bisa disamakan aja? Kan lebih hemat kalau misalnya fondasinya disamakan. Biayanya lebih hemat. Ya enggak? Kenapa nggak disamakan aja fondasi rumah satu lantai dengan fondasi yang gedung bertingkat? Kenapa nggak bisa disamakan? Nanti khawatir ambruk. Terus apa lagi? Kalau ambruk ya jatuh, kecelakaan dan sebagainya, korban jiwa dan sebagainya kan gitu ya. Berarti apa? Bergantung dari kita mau mendesain diri kita. Mau setinggi apa diri kita? Mau menjadi apa diri kita? Itu bergantung dari fondasi. Ya. Kalau kita mau mendesain diri kita itu seperti gedung pencakar langit, artinya tinggi, mewah, megah, fasilitasnya lengkap, maka fondasinya itu bisa paku bumi dan sebagainya. Yang itu pasti kuat dan memang bisa menopang gedung yang bertingkat. Tapi kalau kita mendesain diri kita itu seperti bukan rumah lantai 1, malah kandang ayam, kampus nggak pakai fondasi, langsung pakai kayu-kayu, langsung dipaku dan sebagainya, jadilah kandang ayam. Nah, itu juga menjadi mindset dalam diri kita. Sebagai karyawan, Anda punya keinginan apa? Ingin mendesain diri Anda sebagai apa? Cita-citanya apa? Bergantung dari fondasinya. Pak, pokoknya saya di Nuruto, di Pulsa 21, pokoknya saya kepingin ya jadi operator lah selamanya, ya. Sampai saya punya anak gitu ya. Misalkan cita-citanya gitu. Dan tidak apa-apa, berarti fondasinya ya cukup sederhana saja, seperti itu. Tapi kalau pengen cita-cita, ya saya pengennya meningkat. Nanti saya misalkan awalnya mungkin hanya melayani operator atau melayani customer, tapi nanti suatu saat saya punya tim, saya punya anak buah. Suatu saat saya dipercaya untuk pegang outlet. Suatu saat saya pegang beberapa outlet. Suatu saat saya jadi manajer. Suatu saat saya jadi CEO. Nah, CEO ini jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Ya. Kalau desainnya seperti itu, maka Anda harus men-set, punya frekuensi, punya mindset yang itu fondasinya juga harus
kuat. Itu seperti itu. Sehingga teman-teman semuanya di sini kita mulai dari fondasi dulu. Kami mengingat karena sukses itu adalah kapasitas. Nah, ini kita ibaratkan bahwa kesuksesan itu seperti air, gitu ya. Seperti air hujan. Nah, ini kan sekarang lagi musim hujan ya. Air hujan itu turun. Semuanya untuk seluruh seluruh makhluk yang ada di bumi. Air hujan itu turun. Nah, pada saat air hujan itu turun, gitu ya, ada yang Anda keluar, bawa yang namanya gelas. Kemudian keluar. Dan apa yang terjadi pada gelas itu, yang awalnya kosong, terisi penuh, gitu ya. Nah, ibaratnya air itu adalah kesuksesan yang Anda dapatkan, yang Anda raih. Karena Anda bawa gelas, teman Anda bawanya ember. Bawa ember keluar. Kira-kira banyak mana yang bawa gelas atau yang bawa ember? Ember, ya. Teman yang satunya bawanya itu bak mandi, ya. Nah, ada gelas, ada ember, ada bak mandi, ya. Lebih banyak mana? Bak mandi. Nah, orang-orang sukses itu ternyata dia nggak bawa gelas, nggak bawa ember, nggak bawa bak mandi. Orang-orang sukses di luar sana itu langsung bangun kolam, bangun bendungan. Kira-kira air yang dia dapatkan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Itu adalah kapasitas. Sehingga kesuksesan itu sebenarnya semua orang tuh berhak dan semua punya kesempatan yang sama. Persoalannya adalah kadang ketika kita keluar, wadah yang kita bawa itu lebih kecil daripada yang orang lain. Terus gimana caranya kita sukses? Caranya gimana kalau kita sukses? Cara yang paling sederhana, ya ganti wadah Anda, kan gitu. Perbesar wadah Anda, gitu ya. Jadi jangan bawa gelas terus. Sesekali bawa ember, sesekali bangun kolam, ya. Loh gimana Mas, saya nggak bisa caranya bangun kolam. Makanya itu, sukses adalah kapasitas. Agar Anda sukses, maka perbesar yang namanya kapasitas. Jadi kita perbesar yang namanya volume. Ya, wadah itu kan volume. Ya, benar ya? Nah, sampai di sini ada yang masuk zona stres? Belum ya? Masih zona belajar kan? Ya. Dapat ilmu baru? Ya. Oke, gerakkan tangan-tangannya. Nah, bilang masuk akal dan tempelkan dahi. Masuk akal. Ya. Jadi sukses itu adalah kapasitas. Sukses itu hak semua orang. Hak saya, hak kalian semua. Persoalannya adalah kadang kita itu nggak tahu ternyata kita membawa wadah yang kecil. Sehingga kesuksesan yang kita dapatkan adalah ya yang sesuai wadah yang kita bawa. Kalau kita mau sukses, maka kita harus perbesar wadah ini. Ya, kita harus ingat tentang volume, gitu ya. Perbesar volume kita, perbesar kapasitas kita. Ayo pelajaran volume ini. Apa volume? Rumusnya? Loh. Udah stres ini ya. Ayo volume. Volume misalkan ya bangunannya itu seperti balok lah. Balok. Volume. Oke, kalau saya ingatkan lagi. Tadi khawatir itu. Gara-gara ini ya. Volume kalau luas gimana? Rumusnya luas. Panjang kali lebar. Ya, satuannya meter persegi. Kalau volume satuannya apa? Waduh. Meter kubik ya. Itu loh, tandanya ini loh. Lah, ingat ya? Berarti apa?
Berarti apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Wah, ini. Udah ya, jangan belajar ya. Nah, sehingga kalau misalkan ya kapasitas yang awalnya kita itu 1 kali 1 kali 1 sama dengan kapasitas kita 1. Akhirnya ya kesuksesan kita kan cuma 1 gitu ya. Gimana caranya kita itu bisa lebih sukses dari sekarang? Maka perbesar ini. Entah perbesar panjangnya, entah perbesar lebarnya, atau perbesar tingginya. Kalau ini kita rubah 2 aja, ketemunya adalah ini menjadi 2. Kalau ini saya ganti 2, ketemunya menjadi 4. Kalau ini saya ganti 2, ketemunya adalah 8. Artinya tinggal ubah angka, perbesar kapasitas, panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Nah, coba rumus ini kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai rumus kesuksesan. Jadi sukses adalah kapasitas, maka kalau kita mau memperbesar kapasitas, maka panjangkan, lebarkan, dan tinggikan. Nah, kira-kira manusia itu yang panjang apanya? Tangannya, waktu pencuri dong. Nah, ini yang hebatnya. Kita pakai rumus ini. Panjangnya manusia itu dikaruniai sama Allah, itu adalah panjangnya akal, pikiran. Sehingga P di sini adalah panjangnya akal, panjangnya pikiran, atau panjangnya ilmu. Dan lagi ya, panjangnya ilmu. Sedangkan yang lebar, manusia yang lebar apanya? Benar. Jadi yang lebar itu adalah badannya, raganya. Artinya apa? Dia lebarnya adalah lebarnya amal. Jadi lebarnya adalah lebar fisik, kekuatan fisik, kerja kerasnya. Itu adalah yang dilebarkan. Ya. Sedangkan yang T itu apa yang tinggi dari manusia? Derajatnya? Derajat. Ada yang lebih tinggi? Ya. Apa? Keinginan, kebutuhan, apalagi cita-cita. Nah, saya kasih tunjuk tingginya yang bisa mempengaruhi kesuksesan adalah tingginya iman. Nah, ini 3 dimensi manusia. Jadi ini dimensi panjangnya pikiran, ini dimensi panjangnya raga, dan tingginya iman. Nah, dari dimensi manusia itu ada jiwa, raga, dan pikiran, kan gitu ya. Kalau hewan cuman ada jiwa, raga, kan gitu ya. Gak mikir, kan gitu ya. Jadi kalau kita nggak mikir, ya kita bisa jadi sama dengan hewan, kan gitu ya. Nah, dalam teori kapasitas, ini raga atau L itu kita sebut sebagai sumbu leadership. Sedangkan yang P, pikiran, kita sebut sebagai sumbu ilmu atau sumbu bisnis. Bagaimana bertumbuhnya bisnis dipengaruhi oleh ilmu yang harus kita panjangkan ilmunya itu tadi. Dan sedangkan T ini adalah sumbu spiritual atau keimanan. Jadi semakin kita punya spiritual yang bagus, punya keimanan yang bagus, maka semakin besar kapasitas kita. Itu adalah 3 dimensi manusia. Gimana caranya kita meningkatkan kapasitas? Ya tingkatkan ini. Nah, ini lebih detail lagi. Sehingga panjangnya pikiran, itu kita berbicara tentang ilmu dan strategi. Jadi kalau mau meningkatkan kapasitas, ya belajar. Belajar tentang apa? Tentang strateginya. Gimana rutin supaya
bisa mencapai omset? Ya belajar ilmunya di mana. Supaya nyampe omset di mana? Ilmu marketingnya di mana? Ilmu ininya di mana? Nah, itu dipelajari terus. Ya. Dan ini harus punya yang namanya moralitas tertentu. Berkelanjutan, cerdas, kerja cerdas, sehingga kita bisa menghasilkan cash atau cuan yang lebih banyak. Sedangkan lebarnya amal, lebarnya raga, itu terkait dengan apa? Eksekusi. Kita punya ide bagus, punya gagasan bagus, tapi kalau eksekusinya nggak maksimal, sering sakit-sakitan, ya nggak bisa. Makanya butuh yang namanya kesehatan. Nah, gimana caranya kalian bisa mencapai omset yang bagus kalau tiap harinya sakit, izin, ya terus habis itu lemes, ngantuk, nah kan gitu ya. Nggak disiplin, kerja keras, gitu ya. Sehingga leadership ini adalah dimensinya kerja keras, kalau pikiran itu dimensinya adalah kerja cerdas. Dan yang biasanya nggak dipakai sama orang-orang lainnya adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual inilah yang menggerakkan raga kita sebenarnya. Ada orangnya yang sehat, badannya bagus, nggak pernah sakit, tapi dia tidak ada yang namanya spiritual. Nggak termotivasi, nggak percaya tentang rezeki, nggak percaya tentang takdir, dia. Terus dia itu pesimis dan sebagainya, itu berpengaruh dari spiritualnya. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu biasanya spiritualnya. Bahkan sesama orang yang beriman, kadang keimanannya juga naik, turun, gitu ya. Sehingga di sini iman itu pasti akan menjadi semacam charger, gitu ya, baterai, gitu ya. Ya kita itu kokoh, gitu ya, yakin, gitu ya. Pada saat pandemi, sesuatu yang kita itu bergerak, yang membuat kita itu survive, itu adalah sumber spiritual. Kalau pada saat kita itu tidak punya spiritual, itu biasanya ya sudah, ini usaha kukut aja, tutup aja lah. Roti Nuruto, siapa yang mau beli? Nggak ada yang keluar. Terus habis itu ya semuanya itu lagi kesusahan. Ini karena spiritualnya turun, misalkan gitu ya. Tapi kalau dia punya spiritual yang bagus, nggak apa-apa, ini nggak ada orang yang beli. Nanti berarti online-nya punya. Terus apa dan sebagainya lah, itu gitu. Kerjanya adalah kerja dulu. Nah ini gitu ya. Jadi rumus untuk kapasitas itu adalah lebarkan raganya, panjangkan pikirannya, dan tinggikan jiwanya, tinggikan imannya. Hingga kerja keras, kerja cerdas, dan kerja beruntung. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sukses dan berkah itu adalah dimensinya iman, ilmu, dan amal. Atau kalau bahasa kerennya adalah kita harus punya belief, kita harus punya strategi, dan kita harus action. Ikut pelatihan toh, gak tahu action, ya nggak lebih. Apalagi kalau actionnya 0. Ini kalau salah satunya 0 gimana ya? 0. Hasilnya 0 kan? Iya. Yakin toh, dungo toh, ya gak tahu itu pelatihan, ya gak tahu action, ya 0, ya. Ya minimal ada actionnya lah, kan gitu ya. Minimal 1 lah. Kerja keras toh, tapi gak yakin, gak tahu ikut pelatihan, berutuai, oh enggak sih ini customer ini atau aneh customer ini panjang terus ya. Terus ini kok yang ini omset gak meningkat kabel lah gitu. Efek gak? Nah. Sehingga yang harus kita optimasi adalah 3 sumbu. Nah, 3 sumbu gini tangannya. Nah, tinggikan iman, ya, panjangkan ilmu, dan lebarkan amal. Nah, sehingga kalau mau sukses, maka kita harus tinggikan iman, panjangkan ilmu, dan lebarkan amal.
Nah, 3 sumbu ini yang kita optimasi, insya Allah kita bisa meningkat kapasitasnya. Maka sejalan dengan peningkatan kapasitas, sejalan pula dengan kesuksesan yang kita dapatkan. Jadi nanti kita foto gini ya. Ini apa dulu toh? Enggak.